Konspirasi mengenai manusia kadal memang sudah lama beredar di internet. Meskipun belum banyak yang paham mengenai konspirasi ini, diketahui bahwa sekitar 4% orang Amerika Serikat mempercayai kebenaran dari adanya konspirasi reptilian humanoid. Teori ini dikatakan sebagai teori terbesar dan tersukses dalam menarik perhatian banyak orang karena mengikut sertakan nama-nama tokoh terkenal yang diketahui oleh masyarakat dunia. Salam sehat sejahtera pemirsa setia Mata Ketiga. Hari ini kita akan membahas tentang reptilian atau manusia kadal Afrika. Sebelumnya Mata Ketiga pernah membahas dokumen Lacerta tentang reptilian atau manusia kadal Eropa. Yang akan kita bahas hari ini adalah reptilian dari Afrika. Salah satu tokoh utama cerita hari ini bernama Fusamazulu Credo Mutwa, seorang saman dari suku Zulu, suku tertua di Afrika, dan juga seorang seniman terkenal. Dia lahir pada tahun 1921 di Afrika Selatan. Suku Zulu adalah suku asli terbesar di Afrika Selatan, dengan populasi sekitar 12 juta orang, dan jutaan di antaranya masih mempertahankan cara hidup tradisional. Mutwa adalah saman suku Zulu. Maksud saman di sini adalah pemimpin spiritual dalam agama-agama kuno, setara dengan nabi dalam agama barat. Dia adalah sosok orang yang dapat memperoleh informasi tingkat tinggi dan berhubungan dengan dunia lain. Pekerjaannya terutama adalah penyembuhan, peramal, ritual, pengusiran roh jahat, dan sebagai pemimpin spiritual. Fusamazulu Credo Mutwa, terutama di kalangan masyarakat suku tertentu, adalah seseorang yang bertindak sebagai perantara antara alam dan dunia gaib, menggunakan sihir untuk menyembuhkan penyakit, meramalkan masa depan, mengendalikan kekuatan spiritual, dan sebagainya. Namun berbeda dengan nabi, nabi adalah pilihan Tuhan, sehingga dalam satu agama biasanya hanya ada beberapa nabi, sedangkan saman adalah status yang diwariskan dari generasi ke generasi. Mereka dapat menjadi saman melalui pembelajaran. Sementara itu, bibi Mutwa adalah saman generasi sebelumnya, dan Mutwa mewarisi tugas ini dari bibinya. Selain sebagai saman, dia juga memiliki peran penting lain sebagai sanusi, yaitu pewaris yang bertugas mewariskan budaya dan keterampilan seni asli Afrika. Pada tahun 2018, saat berusia 97 tahun, Mutwa menerima penghargaan Usiba dari Kementerian Seni dan Budaya Afrika Selatan yang diberikan untuk kontribusi besarnya dalam melestarikan dan mempromosikan budaya asli Afrika. Ini adalah penghargaan atas prestasi seumur hidup. Namun 2 tahun kemudian pada tahun 2020, Mutwa meninggal pada usia 98 tahun. Cerita yang akan kita bahas hari ini ada kaitannya dengan Fusamazulu Credo Mutwa, karena dia mengklaim bahwa pada usia 38 tahun atau pada tahun 1959, dia pernah diculik oleh reptilian alias manusia kadal. Manusia kadal melakukan hal-hal mengerikan padanya, dan setelah itu hidupnya pun berubah drastis. Mutwa tiba-tiba saja tahu segalanya. Pada tahun 1998, saat Mutwa berusia 77 tahun, penulis terkenal Inggris David Icke secara khusus ke Afrika untuk mewawancarainya dengan tujuan untuk memahami pengalamannya diculik oleh manusia kadal. David Icke adalah seseorang yang percaya pada keberadaan manusia kadal. Melalui penelitiannya, dia menemukan bahwa manusia kadal kemungkinan besar adalah ular yang disebutkan dalam Alkitab serta malaikat jatuh. Setelah jatuh ke bumi, mereka berhubungan dengan perempuan manusia dan menghasilkan ras raksasa yang disebut Nephilim. Dia mengatakan bahwa Nephilim sebenarnya adalah manusia setengah kadal, keturunan campuran antara manusia dan kadal, yang umum dikenal sebagai raksasa. Menurutnya, manusia kadal adalah malaikat jatuh. David Vaughan Icke adalah seorang penulis,
penyuara publik, dan mantan pemain sepak bola profesional Inggris. Pada tahun 1999, David Icke mengadakan wawancara selama lebih dari 6 jam dengan Credo Mutwa di Johannesburg, Afrika Selatan. Wawancara ini dianggap sebagai salah satu wawancara paling mengejutkan dalam sejarah bumi. Namun karena terbatasnya waktu, jadi kami tidak bisa menyertakan wawancaranya secara lengkap. Bagi teman-teman yang tertarik, bisa mencari tahu video wawancaranya dalam versi bahasa Inggris di internet. Credo Mutwa, seorang Zulu setempat, secara resmi dikenal sebagai Sanusi. Arti Sanusi di sini adalah pengurus dan pewaris pengetahuan leluhur suku Zulu, termasuk catatan sejarah kuno Afrika, pengetahuan dan asal-usul peristiwa sejarah. Dia adalah pencerita resmi kisah-kisah tentang suku Zulu dan juga pewaris pengetahuan sejarah. Saat ini, hanya tersisa 2 Sanusi di Afrika Selatan dan Credo Mutwa adalah salah satunya. Karena mengetahui rahasia penting, Mutwa sering mendapat ancaman dari berbagai pihak yang ingin membungkamnya. Credo Mutwa berbicara tentang ras alien kuno yang disebut Chitauri atau manusia kadal. Chitauri adalah ras reptilian humanoid dari luar angkasa yang datang ke bumi pada zaman kuno. Mereka membawa pengetahuan maju yang menciptakan sejarah kuno yang dapat ditelusuri. Mereka juga meninggalkan banyak struktur bangunan kuno yang penuh dengan misteri dan memiliki makna tertentu yang tersebar di seluruh dunia selama ribuan tahun. Ras manusia kadal ini atau reptilian, di mana setelah berhubungan dengan manusia, menghasilkan keturunan setengah manusia separuh dewa dan menjadi keluarga penguasa kerajaan kuno. Berikut ini adalah sepenggal dari wawancara terkenal antara David Icke dan Credo Mutwa di Johannesburg, Afrika Selatan. Karena durasi wawancaranya terlalu panjang, tim kami hanya mengutip beberapa intinya seperti berikut. David Icke: melalui penyelidikan saya, kesimpulan yang saya dapatkan memiliki kesamaan yang luar biasa dengan apa yang Anda sampaikan, bahwa ras manusia kadal yang datang dari dunia lain telah mengendalikan perkembangan manusia dari belakang layar dalam waktu yang sangat lama. Jadi seperti apa sebenarnya Chitauri atau manusia kadal ini? Bisakah Anda menggambarkannya? Credo Mutwa: saya bukan pelukis profesional, kata Mutwa sambil menunjuk ke gambar. David Icke: Anda menggambarnya lumayan bagus. Credo Mutwa: tapi memang seperti inilah penampakan Chitauri, manusia kadal yang kami kenal. Mereka digambarkan seperti ini. Coba lihat, Tuan. Bangsa kulit putih sekaum Anda mengatakan ada kehidupan alien di bumi. Itu tidaklah benar, kalian salah. Bumi yang kita tinggali ini, sejak kelahirannya telah melahirkan 24 jenis makhluk cerdas yang berbeda. Coba lihat, Tuan. Seperti inilah wujud manusia kadal. Mereka memiliki tinggi lebih dari 3 meter. Tubuh mereka ramping, sekilas tampak tidak ada tulang rangka yang menopang. Jari-jarinya tidak memiliki sendi, lebih mirip dengan tulang rawan yang fleksibel. Beberapa manusia kadal memiliki 3 jari dan 1 ibu jari. Ada juga yang memiliki 6 jari dan 1 ibu jari. Juga ada beberapa manusia kadal yang memiliki tanduk di kepala mereka. Yang mengejutkan saya adalah beberapa produser film, seperti dalam film Star Wars, sering merancang makhluk aneh dalam cerita mereka. Dan makhluk-makhluk itu memang benar-benar ada. Meski orang Afrika yang belum pernah bersekolah pun dapat mengenali makhluk-makhluk yang bernama Chitauri atau manusia kadal ini, kata Credo Mutwa. Misalnya, dalam seri film Star Wars, ada satu karakter bernama Darth Maul yang sangat mengejutkan saya. Makhluk dengan warna merah hitam di sekujur tubuhnya ini memiliki tanduk sekeliling kepalanya. Ciri-ciri ini menggambarkan secara tepat rupa manusia kadal. Sedangkan manusia kadal yang tidak memiliki tanduk adalah jenis reptilian humanoid biasa tingkatan rendah. Namun manusia kadal dengan peringkat tinggi memiliki tanduk panjang yang tumbuh di kepala mereka. Misalnya manusia kadal dengan peringkat raja.
seperti Mubaba sama Hongo, memiliki tanduk panjang yang memanjang secara horizontal dari kepala mereka, mirip dengan tanduk beberapa jenis antelop. Saya benar-benar penasaran dan bertanya-tanya, dari mana para produser film ini mendapatkan informasi mereka. Ada juga film aneh lainnya yang direkomendasikan oleh murid saya, yaitu Stargate. Dalam film itu, ada makhluk dengan wajah berkerut, kulit kuning pucat, dan rupanya yang jelek. Dengan perilaku dan ucapan mereka sangat mirip dengan deskripsi tentang Raja Manusia Kadal, Mubaba sama Hongo. David Icke, dari gambaran Anda tentang pengalaman penculikan Anda, jelas menggambarkan jenis makhluk yang disebut Grey, atau disebut juga manusia semut, dengan penampilan abu-abu dan mata besar berwarna hitam. Bagaimana pandangan Anda tentang hubungan antara mereka dan manusia Kadal? Apakah menurut Anda, di balik pelindung mata hitam Grey itu, tersembunyi wujud asli manusia Kadal? Credo Mutua. Tuan, makhluk alien yang disebut Grey ini sebenarnya adalah pelayan manusia Kadal. Ketika Anda melihat manusia Kadal dan Grey secara bersamaan, tidak terlihat adanya perbedaan secara ras. Faktanya, saya dapat menjelaskan lebih banyak tentang hubungan mereka. Para Grey ini sebenarnya adalah keturunan manusia Kadal. Adapun tujuan mereka menculik manusia dan hewan untuk diambil materinya, karena mereka memainkan peran sebagai pelopor dan penjelajah untuk manusia Kadal. Jika Anda mencermati alien Grey dengan teliti, Anda dapat melihat melalui pelindung mata hitam mereka. Di dalamnya terdapat mata bulat yang merupakan bentuk mata mereka yang sebenarnya. David Icke. Anda melihat mata Grey ini tertutup oleh pelindung mata hitam. Ini cukup menarik perhatian. Lalu Anda menceritakan insiden tentang sosok orang berkostum hitam mengacu pada Man in Black, yaitu orang yang mengenakan seragam hitam terkait insiden UFO atau benda terbang tak dikenal. Mereka tampaknya memainkan peran negatif dalam penyelidikan UFO, dan sosok orang berkostum hitam ini juga mengenakan kacamata hitam yang mirip. Ini sangat aneh menurut saya. Credo Mutua. Memang benar begitu, Tuan. Namun biarkan saya memberitahu Anda, dalam 100 tahun terakhir ini, Man in Black atau pria berkostum hitam ini telah mulai masuk ke dalam budaya negara-negara barat. Setidaknya di Afrika, pada masa kuno Afrika, jika Anda membunuh satu Grey atau alien Roswell, Anda akan dikunjungi oleh sosok makhluk dengan wujud yang sangat menyeramkan. Mereka mengenakan mantel panjang yang terbuat dari kulit binatang dan memakai topi tinggi. Wajah mereka ditutupi dengan topeng putih dengan dua mata hitam yang sangat menyeramkan. Kami menyebut mereka Zangomgo dalam bahasa Zulu, yang berarti binatang buas dari hutan. Biarkan saya memberitahu Anda sesuatu. Makhluk-makhluk ini yang mirip dengan versi kuno Man in Black di Afrika ini pernah memainkan peran penting dalam pemilihan beberapa raja di Afrika Selatan. Saya berharap suatu hari nanti bisa menceritakan lebih detail tentang asal-usul dan peristiwa ini. Saya punya seorang paman yang bekerja sebagai penjaga pabrik setelah Perang Dunia II berakhir. Suatu hari, dia melihat seorang pencuri masuk ke gudang penyimpanan barang-barang logistik militer. Paman saya tanpa ragu menyerang pencuri itu dengan tinjunya. Setelah beberapa pukulan, pencuri itu jatuh ke tanah. Ketika dia jatuh, paman saya yang adalah seorang Zulu pemberani mengenali bahwa makhluk yang dia pukul jatuh itu bukan manusia, juga bukan pencuri muda, tetapi Grey atau alien Roswell. Paman saya terkejut ketakutan dan membuang tongkat kayu yang baru dia siapkan, lalu lari sambil berteriak. Tak lama setelah itu, karena paman saya mencuri tas dari makhluk itu, karena dia berpikir itu adalah barang curian, dia membawa tas itu ke desa Alexandra di Johannesburg. Namun dia tidak bisa membuka tas itu. Dan yang mengejutkannya, ketika dia sedang beristirahat di rumah dekat desa Alexandra, dua orang kulit putih berpakaian seperti detektif datang dan meminta bibinya untuk menyerahkan tas yang diambil. Dia menurut, lalu mereka pergi. Tuan David, yang ingin saya katakan adalah, semakin kita kaya secara materi, semakin kita berperilaku seperti yang digambarkan tentang reptilian atau manusia kadal. Beberapa dari kita
Ketika mereka mengumpulkan banyak harta kekayaan, mereka mulai menggunakan logam dan mineral lain yang sebenarnya tidak mereka butuhkan. Namun ketika Anda mempelajari cerita sejarah tentang manusia kadal, Anda akan menemukan bahwa mereka selalu menggunakan logam atau mineral ini sebagai obat. Kami diberitahu bahwa ketika manusia kadal ini sakit, mereka hanya mengoleskan bubuk emas ke tubuh mereka, dan setelah diserap oleh kulit, mereka pun sembuh, kata Credo Mutwa. David Icke. Saya tahu, saya juga menemukan melalui penyelidikan bahwa di Afrika Tengah dan Selatan, termasuk orang-orang Maya kuno, banyak catatan dan legenda yang merujuk pada dewa-dewa dari ras reptilia yang sama. Credo Mutwa. Benar, Tuan, dan memang seperti itu. Jika Anda bisa membaca cerita-cerita kuno tentang orang Afrika atau mendengar mereka menceritakan cerita yang sama, Anda akan menemukan bahwa manusia sepertinya dirancang untuk mengubah dunia ini tempat kita tinggal, bahkan sampai pada tingkat yang tidak cocok untuk kita tinggali. Dahulu, kami pernah mendengar dari suku Dogon di Nigeria bahwa ribuan tahun yang lalu, wilayah Sahara tidak memiliki gurun. Faktanya, foto satelit telah menunjukkan bahwa beberapa bagian Sahara masih memiliki jejak sistem irigasi kuno, tapi sekarang tertutup oleh gundukan pasir. Credo Mutwa berusia 77 tahun saat dia menerima wawancara ini. Bibinya saat itu berusia 99 tahun dan mereka masih hidup. Namun tidak diketahui kapan bibinya meninggal dunia. Credo Mutwa sendiri hidup hingga usia 98 tahun. Credo Mutwa mengatakan bahwa salah satu cara utama reptilian mengendalikan manusia adalah dengan menciptakan ras campuran. Melalui ras campuran ini, mereka mengendalikan manusia seperti seorang perantara. Mengapa Tuhan tidak dapat berinteraksi langsung dengan manusia tetapi melalui malaikat? Ini adalah semacam perantara dan harus melalui media perantara ini. Dan bangsawan serta keluarga kerajaan adalah perantara ini. Dalam pemahaman Mutwa, bahwa setelah dewa dan manusia bersatu, yang dihasilkan itu adalah bangsawan. Inilah kelas penguasa paling awal di dunia, dan begitulah cara bangsawan dilahirkan. Dalam legenda Zulu, dikatakan ada sebuah sungai waktu dan ruang. Orang yang memasuki sungai ini dapat pergi ke masa depan atau kembali ke masa lalu. Menurut legenda, bahwa seorang prajurit Zulu secara tidak sengaja memasuki sungai ini dan kembali ke masa lalu. Lalu secara tidak sengaja membunuh dirinya sendiri yang masih kecil sehingga dirinya menghilang dari waktu dan ruang. Artinya, dalam penjelasan Saman Zulu, paradoks kakek itu tidak ada. Oleh karena itu, Mutwa percaya bahwa banyak pengetahuan masa depan, yaitu pengetahuan yang belum kita ketahui, sebenarnya sudah diketahui oleh orang kuno sejak dahulu kala. Mereka tahu lebih banyak daripada kita, hanya saja pengetahuan ini tidak diwariskan, terputus di tengah jalan, sehingga kita kembali mengulang penelitian dan mengeksplorasi manusia beberapa ribu tahun yang lalu. Jadi dia percaya bahwa pewarisan adalah hal yang sangat penting, dan Mutwa mengambil peran itu sebagai sanusi. Dalam wawancara tersebut, Credo Mutwa juga menegaskan bahwa reptilian sebenarnya bisa bersembunyi di antara manusia melalui perubahan bentuk semacam mimikri. Dalam biologi evolusioner, mimikri adalah proses evolusi yang terjadi pada spesies untuk menjadi sama dengan spesies lainnya. Mimikri ini mungkin sulit dipahami oleh semua orang. Dalam dokumen Lacerta juga disebutkan tentang mimikri, yaitu kita tidak bisa melihat seperti apa bentuk mereka. Credo Mutwa menjelaskan mengapa kita tidak bisa melihatnya. Dia mengatakan reptilian memanfaatkan satu karakteristik manusia. Karakteristik ini sama dengan teori antarmuka kognitif. Dia mengatakan manusia memiliki antarmuka kognitif yang sangat kompleks dan sempurna. Reptilian mengetahui bahwa kita memiliki antarmuka ini, jadi mereka sebenarnya tidak terlihat seperti kita, tetapi kita tidak bisa melihatnya
karena kita melihat mereka melalui antarmuka ini. Hanya seorang Saman atau orang seperti Mutwa yang bisa melihat reptilian yang sebenarnya. Mereka bisa menembus antarmuka ini. Bagaimana caranya? Yaitu dengan tidak terlalu banyak berhubungan dengan hal-hal modern. Dia mengatakan bahwa segala sesuatu yang berbau modern terus-menerus membangun antarmuka kita ini, menyederhanakan berbagai hal demi efisiensi dan untuk bertahan hidup dalam masyarakat. Dia mengatakan bahwa manusia saat ini secara bertahap kehilangan kemampuan ini. Jadi dia tetap menjalani kehidupan yang primitif untuk mempertahankan kemampuan ini. Credo Mutwa dalam wawancara tersebut juga mengatakan, Anda boleh saja tidak percaya dengan apa yang dia katakan, tetapi dia berharap Anda tidak menyangkalnya. Anda mungkin belum pernah melihatnya, dan memang dia tidak bisa membuat Anda percaya karenanya. Tetapi jangan mengatakan bahwa itu tidak ada, karena penyangkalan Anda adalah perlindungan terbaik bagi kaum reptilian. Dia pernah berkunjung ke Amerika dan melihat sebuah grafiti di jalan yang tertulis, Amerika tidak punya mafia. Siapa yang berani mengatakan Amerika punya mafia, kita akan membunuhnya. Mutwa mengatakan ini memang benar, dan itulah logikanya. Jika Anda menyangkal keberadaan reptilian, sebenarnya Anda sedang melindungi mereka. Oleh karena itu, kita harus melihat setiap kemungkinan dengan arif dan bijak. Itulah isi wawancaranya pada tahun 1998. Dia juga ingin menggambarkan semua detailnya, tetapi itu tidaklah mudah. Sekian dan terima kasih atas perhatiannya.